sehari-hari di Mabes Polri sebagai Kepala Siaga A Mabes Polri, dan sekaligus saya sebagai penasehat museum. Nah, kebetulan Museum UPTD Museum itu membawahi 4 destinasi wisata, yaitu 2 museum dan 2 rumah budaya. Ada yang tahu museum apa saja? Museum Radia Pustaka 1, dan satu lagi adalah Museum Keris Nusantara. Kemudian rumah budaya yang kami kelola adalah Rumah Budaya Dalam Joyosuman yang di Gajahan, dan satu lagi Rumah Budaya Dalam Priyosuhatan di Kelurahan Sondaan. Sudah ada yang pakai mawar kanan kiri dan sebagainya. Aduh, tidak ada yang tidak cantik hari ini, ya. Hari ini semuanya cantik. Di sini kalian cantik semua. Anak-anak muda yang apa itu namanya, kita acungi jempol karena kalian adalah pecinta kebudayaan Jawa, yang khususnya adalah pakaian adat Jawa. Bangga nggak kau punya pakaian adat Jawa? Bangga. Ya, Indonesia punya banyak pakaian adat, ya, dari Sabang sampai Merauke, ada Bali, ada Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya, ya. Kita kaya raya dengan kebudayaan itu. Nah, tanggung jawab kalian. Nah, ini sekarang tanggung jawab nih, Mas Tera, ya. Nah, tanggung jawab sebagai anak muda, kaula muda yang cantik-cantik, ya, harus bangga kalian punya budaya, tata cara berbusana. Apalagi kalian berdomisili di mana nih saya? Di Solo. Nah, putra putri Solo mestinya ya iso jarian ya Mas Tera, ya. Inje, begitu. Inje, gitu ya. Coba aku mau denger nih, Bunda Ika mau denger nih, yang cewek-cewek ini suka pakai kain tidak? Senang jarian menapa mboten, Je? Senang. Kita yuk alus aja Mas. Ya, Putri Solo. Oke. Nah, oke. Sekarang Bunda nggak banyak lebar karena kita hanya punya waktu 1 jam. Ya, di sini kita akan, kalian bertemu dengan Bunda, kita akan belajar hari ini cara mengenakan busana Jawa yang benar. Karena sekarang Bu Lita Ridiawati SSFM selaku Depan UP Ibu Kota Surakarta. Kepada Ibu Bonita kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang. Panas ya. Terus panas-panas kondulengan ya. Nanti habis itu cari ada apa-apa ya. Demi sekolah ya. Coba salam sahabat museum dulu. Salam sahabat museum, nanti gitu Mas. Salam sahabat museum. Salam sahabat museum. Yes. Salam sahabat museum, museum hatiku. Begitu ya. Coba kita coba. 1, 2, 3. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Yang kami hormati Bapak Kombes Tri Suhartanto, MPK dari Mabes Polri selaku pemerhati budaya, dan juga pewaris dari Museum Sri Mulat Mas Koko, terima kasih Kesorawo, dan juga ada Kodeni dari Museum Bubuk Wayang Mojokerto, terima kasih Saudarawo, dan juga yang kami hormati tamu undangan dan juga para orang tua siswa serta perwakilan atau pendamping dari Sekolah Menengah Pertama Negeri Sekota Surakarta. Dan yang paling utama adalah adik-adik peserta belajar bersama berbusana Jawa. Terima kasih, selamat datang di Museum Radia Pustaka Surakarta. Untuk perkenalan dulu ya, nama saya Bonita. Kebetulan saya adalah Kepala UPTD Museum Kota Surakarta di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Nah, kebetulan Museum UPTD Museum itu membawahi 4 destinasi wisata, yaitu 2 museum dan 2 rumah budaya. Ada yang tahu museum apa saja?
Museum Radia Pustaka satu, dan satu lagi adalah Museum Keris Nusantara. Kemudian rumah budaya yang kami kelola adalah Rumah Budaya Dalam Yoyosuman yang di Gajahan, dan satu lagi Rumah Budaya Dalam Priyosuhatan di Kelurahan Sondaan. Jadi 4 lokasi. Pada bulan Oktober ini UPTD Museum mempunyai banyak sekali kegiatan. Jadi kayaknya ribet terus ya, di museum rame terus. Tanggal 2 kemarin kita mau mengadakan acara belajar bersama membatik di City Walk depan Radia Pustaka. Hari ini kita belajar bersama berbusana Jawa di Museum Radia Pustaka. Kenapa? Karena di Museum Radia Pustaka koleksinya ada juga pakaian-pakaian adat Jawa yang pada zaman dahulu itu sudah dipakai oleh para leluhur-leluhur kita. Jadi sekarang karena jari itu jarinya jari jaritan semua ya, pakai cari praktis kain lilit, kemudian pakai cowok juga banyak sekarang ya model kain lilit begitu, kemudian mungkin seragam atau jari yang sudah dijahit. Akhirnya budaya untuk memakai itu bergantung kepada perias. Nah, karena bergantung pada perias, padahal sebenarnya jika nanti kalian ingin jadi putra-putri Solo, salah satunya memasak jarian sendiri. Nah, ini salah satu usaha kami untuk generasi muda supaya bisa belajar bisa jarian sendiri. Ada yang sudah bisa jarian sendiri, tidak kain jahit loh, tapi yang langsung sendiri ada yang bisa? Belum ya? Nah, nanti diajari ya. Oh ya, kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bunda Ika ya, dari Sanggar Ika Kusuma, dari Sanggar Kecantikan Kusuma Ayu ya, yang akan menjadi narasumber pada kesempatan pada siang hari ini. Tanpa memperlama, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, oh iya, nanti ada acara tanggal 28 Oktober, itu ulang tahun Museum Radia Pustaka yang ke-134. Sudah 134 tahun, berdiri di tahun 1890. Jadi Museum Radia Pustaka adalah museum tertua di Indonesia. Nah, kalian berbangga karena museum tertua di Indonesia ada di Kota Surakarta. Demikian teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat belajar dan selamat memahami budaya Jawa di Museum Radia Pustaka Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Terima kasih kepada Ibu Bonita Nityawati SSMM. Selalu tepat undang dengan hormat Bapak Kombes Pol Tri Kushartanto SI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam presisi, dan selamat siang. Yang saya hormati Mbak Bonita, Mbakku, yang saya hormati Mas Kuku, Mas Du, yang saya hormati Ibu narasumber Mbak Ika, yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik SMP negeri seluruh kota Surakarta yang berbahagia. Puji syukur kami aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan waktu untuk berkumpul, bertemu, berjumpa dalam suasana silaturahmi dan kekeluargaan di tempat yang bersejarah, yaitu Museum Radia Pustaka Sri Bendari, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
para hadirin, adik-adik yang saya cintai, dalam hati saya sangat terharu dan bangga bisa datang dan bertemu dan berjumpa dengan adik-adik, dengan saudara-saudara semua di tempat yang bersejarah, di mana sebentar lagi akan merayakan hari jadinya yang ke-134. Di sini museum adalah tempat untuk mengembangkan diri, untuk melihat dan untuk melestarikan, sekaligus untuk memaknai sejarah yang ada dalam museum ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Mungkin adik-adik bertanya-tanya, kok ada Pak Polisi datang ke museum, ada apa? Saya Komisaris Besar Polisi Tri Suhartanto, dinas sehari-hari di Mabes Polri sebagai Kepala Siaga A Mabes Polri, dan sekaligus saya sebagai penasehat Museum Gubuk Wayang Mojokerto, Jawa Timur. Saya datang ke sini seperti saya kembali melihat kampung halaman orang tua saya. Orang tua saya berasal dari Moresan, belakang Juruk, belakang UNS. Itu kampung orang tua saya. Jadi saya datang ke sini hadir bersama adik-adik semua seperti rumah saya sendiri, seperti kampung halaman sendiri, karena memang orang tua saya berasal dari sini. Dan kemudian Bapak, Ibu, adik-adik yang saya cintai, kami yang kesekian kalinya datang ke Museum Radia Pustaka ini untuk bertemu, kemudian bersilaturahmi, sekaligus kembali bersyukur bahwa kegiatan belajar berbusana Jawa ini diselenggarakan di museum ini. Karena sesungguhnya museum adalah suatu tempat yang unik, yang dapat menjadi sumber inspirasi, pendidikan, dan kegembiraan. Di sisi yang sama, kami dari Museum Gubuk Wayang Mojokerto sebagai sebuah institusi yang turut melestarikan budaya bangsa menyambut gembira atas diselenggarakannya event budaya ini dan memandangnya sebagai bentuk pembelajaran tentang bagaimana busana Jawa yang sesungguhnya dan filosofi luhur yang terkandung di dalamnya. Hadirin dan adik-adik sekalian, berbicara tentang busana Jawa adalah berbicara tentang sebuah sistem budaya yang kaya dengan nuansa. Terdapat filosofi, teknologi, martabat, tata krama, seni, kearifan lokal, dan banyak lagi yang semuanya bermuara pada bagaimana seharusnya keluhuran budaya dapat dilestarikan dan ditampilkan. Dari sanalah kita menyadari bahwa busana Jawa ternyata bukan hanya sekedar masalah fashion, tetapi juga tentang bagaimana seharusnya kepantasan dapat kita tampilkan di tengah-tengah masyarakat dan budayanya yang kian hingar-bingar akibat tak terbendungnya serbuan budaya distribusi dari luar negeri. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik sekalian, menyimak dengan seksama perjalanan tampilan busana Jawa sejak beberapa abad yang lampau hingga
Saat ini patutlah kita berbangga bahwa tampilan busana ini senantiasa selaras dengan zaman. Tak dapat kita tiadakan kenyataan bahwa busana Jawa adalah bentuk pengejauhantahan dari leluhurnya, kultur, filosofi kehidupan, dan kearifan lokal masyarakat kita. Tentu ini merupakan hal yang pantas kita banggakan dan terutama kita jaga, karena seperti orang bijak pernah berkata, siapa yang tak pernah bersedia menjaga budayanya ditakdirkan akan tersesat dalam rimba budaya yang tidak ia kenal. Maka dari itu, mari kita lestarikan busana Jawa sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa ini. Tak ada yang dapat melestarikannya kecuali kita sendiri. Bersamaan dengan pelestarian budaya dan berbagai aspek yang indah dan positif yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Bapak Ibu, para hadirin dan adik-adik sekalian, event budaya belajar berbusana Jawa ini diikuti oleh para siswa-siswi dan MTS negeri seluruh kota Surakarta. Mereka adalah anak-anak, yaitu orang-orang yang kelak akan menuai apa yang kini kita tabur saat ini. Sesuai dengan pesan Ki Hajar Dewantara, ing karso ing tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Mari kita memberi teladan, membangkitkan minat, dan memberikan dorongan kepada anak-anak kita dalam hal berbudaya. Menyitir ucapan Maria Montessori, ahli pendidikan dari Italia, jangan tunjukkan pada mereka bagaimana cara berbuat, tapi tunjukkanlah pada mereka bagaimana kita berbuat. Lebih-lebih pada waktu ini, di mana bangsa kita akan mengadakan perhelatan besar, yaitu pemilu kepala daerah tahun 2024. Hadirin sekalian, adik-adik yang saya banggakan, selaku anggota Polri dan secara bersamaan adalah penasihat museum Gubuk Wayang, saya senantiasa berpedoman kepada Bapak Kapolri yang berharap semoga event belajar berbusana Jawa ini mampu membangkitkan kebanggaan terhadap seni budaya dan kearifan lokal, dan mampu membentuk karakter anak bangsa yang cinta tanah air serta memupuk rasa nasionalisme. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, dalam kesempatan ini saya menyerukan, mari lestarikan busana Jawa sebagai bagian dari busana Nusantara. Mari lestarikan budaya bangsa. Mari jadikan perbedaan untuk mempererat persatuan bangsa menyongsong Pilkada serentak tahun 2024. Dan mari melangkah bersama guna menggapai visi Indonesia Emas yang kita cita-citakan. Dan demikian sambutan yang saya sampaikan dan saya akhiri seiring doa. Semoga bangsa yang kaya akan budaya ini senantiasa menjadi bangsa yang tentram dan damai, penuh rasa persaudaraan. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam budaya memersatukan bangsa menuju Indonesia Emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kami mohon Pak. 1, 2, dan oke. Dikasih kasih Pak. Nah, kelihatan? Oke. Oke. Siap. 1. Siap. 1, 2, 3. Video. Oh, jauhan. Oh, terlalu jauh. Iya. Maju lagi bisa. Oh, Enggak, dia di zoom, dia di Aturan Mas, tidak please. Ya. Maju lagi Mas, maju lagi Mas. Maju lagi. Oke. Semuanya tenang dulu. 2, 3, 1.
2, 3. Ya, kami menyambut gembira atas diselenggarakannya event budaya ini dan memandangnya sebagai bentuk pembelajaran kontekstual tentang bagaimana busana Jawa yang sesungguhnya dan filosofi luhur yang terkandung di dalamnya. Event budaya belajar berbusana Jawa ini diikuti oleh para siswa-siswi MTS negeri seluruh kota Surakarta. Adalah anak-anak, yaitu orang yang kelak akan menuai apa yang kita sesuai dengan Ki Hajar Dewantoro. Ing ngarsa sing tulodo ing madya mangersa tuturi handayani. Mari kita memberi tauladan, membangkitkan minat dan memberikan dorongan kepada anak-anak kita dalam berbudaya. Jangan tunjukkan pada mereka bagaimana cara berbuat, tapi tunjukkan pada mereka bagaimana kita berbuat. Selanjutnya, saya sebagai anggota Polri dan secara bersamaan adalah penasihat Museum Buku Wayang Mojokerto senantiasa berpedoman kepada Bapak Kapolri yang berharap semoga event belajar berbusana ini mampu membangkitkan kebanggaan terhadap seni budaya dan kearifan lokal dan membentuk karakter anak bangsa yang cinta tanah air serta memupuk rasa nasionalisme. Atas dasar itu, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, dalam kesempatan ini saya menyerukan, mari lestarikan busana Jawa sebagai bagian dari busana Nusantara. Mari lestarikan budaya bangsa. Mari jadikanlah perbedaan untuk mempererat persatuan bangsa menyongsong Pilkada Serentak 2024. Mari melangkah bersama guna menggapai visi Indonesia Emas yang kita cita-citakan bersama. Seiring doa, semoga bangsa yang kaya akan budaya ini senantiasa menjadi bangsa yang tentram dan damai, penuh persaudaraan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Salam budaya mempersatukan bangsa menuju Indonesia Emas.